Iya, jadi ini adalah hasil yang sudah siap untuk dipakai ya, siap konsumsi. dikonsumsi. Ini Mocaf Promo TV channel. Halo guys, ketemu lagi bersama Promong TV channel. Ini saya sedang di desa tempat pembuatan mocaf. Nah, ini adalah namanya chip ya Pak. Chip ini bahan mocaf yang sudah melalui beberapa proses ya Pak. Ada 3 proses. Yang pertama pencucian, pemotongan, dan perendaman. Setelah direndam selama 24 jam, ini dijemur. Jika panasnya seperti ini cukup hanya makan waktu 3 hari saja, tapi kalau memang cuacanya tidak mendukung bisa 4-5 hari. 4-5 hari tergantung panas matahari. Luar biasa. Tergantung cuaca. Dan ini tidak didiamkan seperti ini saja, tapi setiap saat, mungkin yang paling baik adalah 2 jam sekali harus dikorek-korek seperti ini. Iya, jadi dibalik, kalau bahasa Jawanya dibalik biar kena panas semua ya. Air yang di bawah itu bisa terbalik menjadi di atas, nanti keringnya rata. Nanti kalau setelah cukup kering, jika kita butuhkan tepung, ya kita Langsung digiling. Jadi tepung ya, dikemas. Prosesnya ada beberapa proses lagi. Setelah ini nanti ditepung, setelah ditepung diayak 2 kali. Gitu. Setelah diayak baru dikemas. Setelah dikemas sesuai dengan standar Depkes dan label halal, kita pasarkan ke pasar-pasar minimarket. Tapi sementara ini belum pernah coba untuk masuk ke minimarket sih. Kita masuknya ke pabrik kue dan ya semacam itu. Dan untuk mensosialisasikan tepung untuk di desa Karangreja ini ada beberapa kelompok tani, kelompok wanita tani. Selain membuat chip sampai dengan ke tepungnya itu juga saya manfaatkan mereka atau beri mereka untuk mengelola tepungnya itu sendiri, agar tepung itu nantinya tidak harus keluar terus, tapi kita juga bisa memproduk dari kue kering, kue basah, sampai dengan ke roti gitu. Jadi kedepannya bisa juga mungkin akan memproduksi makanannya olahan dari tepung ini, ataupun hasilnya bisa kue segala macam, bisa untuk percontohan juga ya Pak ya. Ya, memang saya ada rencana ke sana bahkan beberapa bulan ke depan, karena kebetulan saya juga memegang tugas sebagai kantor Kampung Tape Desa Karangreja. Ya, alhamdulillah sementara ini di distrik Sidoreja, Kampung Tape Desa Karangreja itu adalah kampung tape percontohan. Nah, saya berencana bahwa nanti akan memanfaatkan suatu lahan, akan saya buat suatu warung, ya kan. Warungnya itu namanya Depot Mocaf. Semua yang ada di sana adalah hasil produk daripada tepung mocaf itu sendiri, baik bakal kering dan sebagainya. Dan itu juga tidak dari tepung mocaf saja, termasuk kayak mangleng dan sebagainya, keripik singkong. Yang intinya adalah itu bahan bakunya dari singkong. Oh iya ya. Iya, karena Karangreja itu memang kota besar. Sekarang ini memang sudah ratusan hektar yang ditanam singkong. Mungkin kalau ini dipanen semua membutuhkan ribuan ton udah siap. Kalkulasi saya panen raya ini sampai dengan 5.025 ton. 5.025 ton. 5.020 ton udah siap ya, panen ya. Asumsinya. Ya. Nah, makanya saya budidayakan ini atau sosialisasikan kepada masyarakat untuk membuat chipnya. Mocaf ini adalah untuk pengedit terigu yang pertama. Yang kedua adalah moto kami adalah untuk memberikan kesejahteraan, peningkatan secara ekonomi yang tadinya rendah saya tingkatkan menjadi secara menengah. Syukur-syukur bisa sampai ke atas dengan cara mempertahankan harga di saat panen raya seperti ini. Karena dulu sebelum mocaf itu ada di desa Karangreja, ini sangat luar biasa, petani itu nangis ngelempuruk lah kalau banyak ini karena harganya murah. Ketika tidak panen raya harga bisa sampai 1.500 bahkan 1.600. Tapi ketika sudah panen raya, jangankan Rp1.000, sempat sampai dengan 450.000 perak, 450 perak.
450 perak. Digaplek busuk, dijual tidak laku. Banyak yang bahasa Jawa ini mutung, akhirnya didiamkan begitu saja. Sampai ada yang membusuk, dibongkar, diletakkan saja di kebun. Nah, dengan saya mendapatkan ilmu-ilmu dari Banjarnegara, Pak Reza, itu saya juga berinisiatif itu untuk memberikan kesejahteraan atau peningkatan ekonomi kepada petani singkong khususnya. Ya, dengan mockup ini ada sebuah peningkatan karena nilai jual singkongnya jadi naik gitu ya Pak ya? Iya, dengan secara otomatis kalau saya bilang bisa dalam dan kurun waktu hanya sebentar. Kita tuh berjalan belum ada sampai 1 tahun, tapi ternyata orang peminatnya ambisi untuk membuat mockup itu sangat tinggi karena kalkulasi hitung-hitungan secara bisnis itu lebih menguntungkan 3 kali lipat keuntungan. Luar biasa. Satu kilo 1.000 perak dengan kulitnya 1.000 perak. Kalau saya olah singkong itu bisa sampai 3.000, bahkan kalau memang saya jual chipnya itu mencapai 6.500 bahkan 7.500 per kilonya ya. Kilonya. Jadi chip itu seperti ini. Jadi misalkan kayak orang desa juga petani mau jual chipnya doang bisa ya Pak? Bisa. Memang saya adalah menabung chip juga. Menabung chip. Mempertanyakan berapa sih kalau hitung-hitungannya keuntungan kita kalau membuat chip. Nah, setelah kita hitung-hitung dengan modal awal Rp100.000 dengan berat 1 kintal singkong, itu setelah saya bikin chip itu sekarang rendemennya lagi naik sampai 35 kilo. Jadi kalau saya modal 100.000 saya bisa jual 210.000, artinya keuntungan kita 110.000 per kintal. Ini sekarang luar biasa. Nanti di September, Oktober, November ini sangat tinggi, bisa sampai 40 rendemennya. Nanti turunnya di Januari, Februari, Maret ini memang sangat turun dan singkongnya juga sangat langka. Makanya saya akan memberikan sosialisasi tahapan penanaman. Jadi mengkone atau nantinya itu biar bisa selang-seling itu. Ada masa panen raya. Setiap bulan itu ada panen. Itu yang sedang saya adakan dengan Pak Samsul, Pak Tahrir. Itu yang saya adakan ke depan sana. Jadi berhasil dan petani bisa. Cuman kendalanya memang singkong itu kan pada hujan ya. Itu di situ. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi itu biar singkong itu biar tetap tumbuh? Apakah dengan cara kita mendatangkan tanker air atau seperti apa, nanti ada pembicaraan ke depan. Ini ada berapa orang yang sudah bergabung Pak kira-kira Pak? Sudah banyak sekali ya? Ini untuk Karangreja itu sekitar 48 pengrajin. 48 pengrajin. Masing-masing pengrajin itu dipukul rata itu 3 kintalan. Nah, kalau saya hitung-hitung 3 kintal kali 40 berarti sudah 12 ton per hari. Luar kita biasa. Sudah bisa melawan pabrik singkong yang pabrik singkong kekuatannya hanya 8-9 ton. Dengan sini, cara ini sekarang sudah jauh disaingin oleh kita. Luar biasa. Ton per hari untuk dibuat chip seperti ini. Untuk pemesanan tepung sudah bisa ya Pak? Bisa ya, tepung mockup-nya bisa dipesan ya? Ada konsumen membutuhkan tepung, hubungi kami atau hubungi Mas Tahrir, hubungi Pak Samsul, boleh. Kita ready stock. Chip juga banyak. Ini chip ini yang tadi ya bahan bakunya. Ya, baik yang dikemas sudah ada label halal dan sebagainya ada. Terus mau sistem grosir dengan karungan, satu karung yang 25 kilo juga ada. Saya siap melayani pemesan. Pemesan siap. Ya. Oke, barang ada. Sampelnya tadi ada ya di rumah ya, nanti kita lihat ya Pak. Ada. Oke Pak, saya dan itu untuk mengganti terigu untuk membuat mendoan itu sangat luar biasa itu. Dan memang itu kelebihannya itu memang bebas gluten dan bebas daripada kimia. Semua bahan bakunya adalah bebas kimia. Terus ada fermentasenya namanya enzim juga itu terbuat daripada bahan-bahan buah-buahan. Organik semua ya. Oke, saya kira cukup, nanti saya perlihatkan lagi yang hasilnya ya Pak, bisa di rumah ya. Siap. Oke, terima kasih sekali Pak atas waktunya. Semoga nanti kedepannya bisa meluas pasarnya ini Pak. Amin.
bisa mengangkat ini ya, Karangreja lebih maju lagi, dan ini bisa mensejahterakan rakyat sini ya. Soalnya potensinya pasarnya masih banyak ya Pak, masih luas ya. Pak Samsul katanya Karangreja akan jadi edo wisata apa itu. Itu bisa terjadi Pak. gara-gara mokap. Semoga saja kedepannya. Iya. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Iya, jadi ini adalah hasil yang sudah siap untuk dipakai ya. Siap konsumsi. Dikonsumsi. Ini Mokavel itunya. Ini non gluten atau gluten free. Jadi kalau ada yang alergi terhadap gandum, ini bisa untuk mereka untuk dikonsumsi. Yang ini levelnya kelas yang itu ya Pak, namanya apa ya? Yang menengah ke atas. Menengah ke atas ya, bukan Ya, kalau kita bukan terigu yang murah. Dengan terigu yang memang ini lebih tinggi Ibu. Ini sampai 16.000. Bahkan kalau di rumah Moka Banjarnegara ini 18.000. Itu karena memang kualitasnya emang ya memang level sangat-sangat sehat lah kalau kita mengkonsumsi ini, dan kualitas juga bagus. Terus yang paling penting adalah kita itu butuh kesehatan. Di sini tidak ada kimia satu. Semuanya bebas kimia. Iya. Dari enzimnya pun organik ya. Fermentasinya juga semuanya dari bahan-bahannya dari buah-buahan dan sayur mayur. Luar biasa. Ini kalau dijual tadi berapa Pak? Di harga di sini 16.000 ya? Iya, 16.000. 16.000 itu 500 gram ya? Ya, 500 gram. Ini aja. Untuk pemesanan nanti saya cantumkan di deskripsi nomornya. Jadi kalau yang mau pesan partai besar bisa ya Pak? Siap. Bisa dilayani ya? Ya, untuk sementara waktu saya melayani satu pabrik, bahkan akan 2 pabrik. Itu permintaannya per 2 minggu itu 5 ton. 5 ton. Per 2 minggu. Tapi masih bahan mentah atau chipnya ya? Nah ini seperti ini ya. Oke, ini yang agak kelihatan. Jadi chip yang seperti tadi itu yang di depan. Jadi nah ini dia itu belum digiling. Ini mau dikirim ke Solo ini rencana bro. Ini banyak sekali. Ini chipnya seperti ini. Nah ini chipnya yang sudah direndam, sudah dikeringkan. Ini siap dibuat tepung. Siap dibuat. Tinggal digiling langsung jadi tepung mokaf ya Pak? Ya, dan langsung bisa dikonsumsi. Luar biasa. Ini berapa ton ini Pak yang mau dikirim Pak? Ini permintaan di sana 5 ton. 5 ton. Hari ini akan dikirim 5 ton. Oke. 2 minggu sekali ya Pak? Per 2 minggu sekali 5 ton. Customer yang permintaannya sangat tinggi, 60 ton per bulan. 60 ton, semoga deal ya Pak? Semoga deal. Oke. Dari sana. Kita sebagai petani atau pengrajin siap melayani Anda. Siap, stoknya ada ya.
Oke guys, ini salah satu dari kelompok lain masih di Karangreja. Ini mau dikirim ke Solo ya. Ini bahan chips tadi ya, sama yang kayak di depan tadi itu. Nah, ini penggilingan bisa di sini juga. Stoknya cukup banyak. Di depan juga masih ada. Guys, ini udah mulai diangkut ya, yang dari punya Pak Kades ini. Berapa Pak ya? 3 ton apa sini apa? 3 sama 3 2. Oh, sini nanti mau ngambil 3 ton dari sini. Kuat ya? Kuat, mulai biasa bukan dah. Kuat kuat dulu ya, dulu kan sudah dulu kok. Udah cantik. Pakai ngerti bisa. Oh iya. Orang angel-angelin dalan. Bolak-balik kan kena kontrak. Balik. Bolak-balik.